Halo para pendengar setiap podcast, salam semesta. Kembali lagi bersama Caster yang Apak, hanya di Podcast Debak, tempat dimana kamu bisa belajar tentang sains, teknologi, serta tips dan trik menarik yang berhubungan dengan sains tentunya, dan teknologi itu sendiri. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Idul Adha pada teman-teman yang sedang melakukannya, dan semoga ibadah teman-teman bagi yang menyumbang atau yang tidak pun tetap diberikan yang terbaik untuk saudara yang muslim ya, terutama ya, agar selalu senantiasa diberikan rezeki lah intinya. Oke, teman-teman, kita tahu ya, hari ini jagat Twitter rame banget. Gila, ketika podcast ini direkam pun jagat Twitter masih rame dengan yang namanya trending dari seorang pria bernama secara inisial GE yang menghebohkan, dimana memiliki suatu penyakit, dimana bukan penyakit tapi lebih ke suatu masalah lah, dimana itu sangat mengerikan dan memberikan efek yang sangat berbahaya bagi orang-orang sekitar juga. Dan perlu kita pelajari hal ini, dan sampai detik saya membuat podcast ini sudah 224.000 tweet diberikan untuk masalah ini. Dan karena itu memes atau lelucon tentang bungkus menjadi terus meningkat. But kali ini kita akan bahas dari sisi sains tentang fetish. Apakah masalah fetish ini baru saat ini? Enggak, sebenarnya fetish itu sudah sejak lama dan banyak sekali orang yang terkena masalah ini juga. Tetapi sebagai manusia awam kita nggak bisa menjudge, kita nggak bisa menilai, dan memang ini merupakan suatu gejala yang cukup sembunyi-sembunyi, dan itu berkaitan dengan kepribadian seseorang, apakah memiliki suatu hal ketertarikan, hal yang aneh ya. Dan kali ini kita akan bahas tentang fetish itu, dimana ya memang karena kasus ini akhirnya mulai mencuap gitu loh. Nah, sebelum-sebelumnya apakah enggak di belahan dunia lain itu juga pada banyak yang seperti ini ya. Oke, kita akan bahas fetish itu sebenarnya apa. Fetish merupakan sebuah rasa gembira, bahagia yang berhubungan dengan tanda kutip seksual untuk menanggapi suatu objek atau bagian tubuh yang tidak biasanya itu bisa memacu rasa ketertarikan seksual itu sendiri. Ya, misalnya itu seperti sepatu. Nah, yang Caster pernah lihat itu ada satu kasus tuh, ada seseorang pria fetish dengan yang namanya high heels perempuan. Terus bagian kaki, dimana ini merupakan sebenarnya bisa dibilang penyimpangan juga. But ya inilah kondisinya saat ini. Dan oleh karena itu ya kita bisa tahu bagaimana penyakit ini bisa terjadi gitu loh. Karena memang unsur dimana kesenangan untuk orientasi tersebut itu bisa didapatkan oleh berbagai macam hal. Seperti kalau teman-teman ketahui ya, dalam beberapa macam film yang cukup berurusan dengan hubungan dewasa, itu ada beberapa adegan dimana pria atau wanita menyiksa lain kelamin atau partner lah intinya. Ya kalau dalam artian masih berbeda jenis kelamin itu masih cenderung normal, tapi tetap tidak boleh ya. Tapi kalau kasusnya sudah bi atau ya bisa dibilang inisial G, itu juga nggak bisa dibilang benar ya. Apalagi saat ini memang ada banyak sekali kampanye mendukung, but itu tidak menjadi alasan dan itu tidak bisa dibenarkan juga. Oke, karena itu kenapa orang bisa terjadi suatu fetish yang aneh itu sebenarnya karena seseorang membutuhkan respon terhadap suatu objek gitu loh. Dan orang-orang yang memiliki masalah ini cenderungnya itu membutuhkan suatu objek tertentu, dan seringnya itu benda mati yang harus selalu ada di hadapannya. Dan fantasinya itu biasanya dengan diterapkannya objek tersebut kepada orang-orang yang menjadi eksperimennya ya, seperti yang dilakukan oleh si GE ini. Dan kemudian pasangan itu sebagai si GE ini akan meraih suatu kepuasan sendiri yang lebih gitu loh, ketika melihat baik pria atau wanita melakukan tadi di lakban ya, dibungkus lakban itu, dan seperti kata-kata orang-orang Twitter itu seperti mumi gitu loh. Dan akhirnya dibungkus dengan kain kafan secara penuh, bisa dibilang kayak pocong itu. Ini merupakan dari dalam psikologinya dan pikirannya, mindsetnya itu, dengan begitu dia akan merasa puas gitu loh, dia akan merasa pada puncak gitu loh. Dengan begitu penyakit ini biasanya tuh akan melibatkan pada bagian tubuh juga sebenarnya, tapi itu biasanya pada kaki, terus gambar tato, tindikan-tindikan pada beberapa titik tubuh, dan bahkan kasus obesitas juga ya. Itu ada orang-orang fetish seperti itu, tapi kita nggak bisa yang namanya menjudge. Tapi yang paling sering dialami itu bagian ketiak
dan kaki pada manusia. Terus pada dasarnya yang melakukan fetish itu dominannya oleh yang kelaminnya apa? Jawabannya adalah pria. Karena kayak gini, kondisi fetish itu terjadi pada pria karena pria cenderung lebih berpikir untuk yang imajiner, dan pria jauh lebih mudah untuk melakukan fantasi sendirian atau dengan pasangan juga. Dan oleh karena itu, pria itu juga membutuhkan suatu rangsangan secara seksual dengan memudahkan bagian alat vitalnya untuk melakukan ereksi dan akhirnya mencapai orgasme. Itu perlu diketahui, bahasan kita kali ini memang cukup dewasa juga untuk pembuka ke season 2 chapter 51 ini. Dengan kayak gitu, ya para orang yang terkena fetish itu bisa melakukan berbagai macam gerakan yang sebenarnya nggak masuk akal ya. Harusnya ini kan vital to vital, tapi ini bisa ke vital to other organ itu loh, organ lainnya gitu loh. Dan itu sebenarnya sudah nggak make sense. Kalau benda secara survei yang paling sering dikenai untuk terkena fetish itu adalah sepatu apapun seperti heels tadi itu, rok, stocking, celana dalam atau pakaian dalam lainnya. Dan ada berbagai macam, intinya digunakan sih terutama. Jadi itu berbahaya banget. Ya kalau teman-teman tahu juga kasus itu loh, yang ada pencuri celana dalam hanya untuk melakukan kepuasan seksual itu juga ada. Nah itu juga termasuk kategori fetish yang mengerikan. Kenapa mengerikan? Itu adalah benda mati yang dimana seharusnya tidak untuk mendapatkan hal berupa rangsangan tadi. Terus kita akan membahas ini dengan pertanyaan dan dengan jawaban yang mungkin akan membantu teman-teman mengenai masalah fetish ini. Terus ada juga pertanyaan berupa apakah normal seseorang memiliki penyakit fetish? Ini kan gangguan. So, jawabannya adalah tidak, karena nantinya akan menyebabkan suatu tekanan yang intens dan berbekas pada dalam diri itu loh, baik ketika melakukan baik dengan sendiri atau dengan pasangan. Nanti orientasinya kan menyimpang. Ya, oleh karena itu sebaiknya segera mungkin di terapi psikologi atau terapi dalam diri agar tidak menjadi lebih kebablas atau mendapatkan efek yang berbahaya juga. Oke, seperti itu. Dan bahkan tuh kalau biasanya ya seperti yang tadi dalam kasus, orang-orang yang memiliki fetish ini kalau nggak mendapatkan apa yang diinginkan memang bisa gila dan bahkan ya mencoba untuk melakukan bunuh diri. Itulah mengapa kadang cukup sulit gitu loh ya. Jadi harus ketahui betul-betul gitu loh. Nah terus sebenarnya apa sih pemicunya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya kalau secara teori sainsnya itu pertama masa lalu ya. Masa lalu dalam artian memori di mana di otak itu seorang itu memiliki suatu hal yang tidak baik, jelas nggak baik. Kalau baik nggak mungkin terjadi seperti itu. Terutama itu pada masa kanak-kanak atau pada masa remaja. Jadi itulah mengapa di beberapa podcast saya selalu katakan masa remaja atau masalah anak-anak itu harus selalu didampingi secara benar. Karena dengan begitu fondasi suatu bocah itu jauh lebih kuat. Dan bisa dikatakan juga fetish ini nantinya menjadi perilaku penyimpangan seksual dan melecehkan gitu loh, dan membahayakan orang-orang sekitarnya. Nah, oleh karena itu harus segera diketahui betul. Dan pasti ada pertanyaan bagaimana cara merawat orang-orang yang seperti ini yang biasanya itu sudah dijauhi dari sosial. Ya cukup sulit ya sebenarnya, karena stigma, apalagi orang-orang di Indonesia tuh kalau udah stigma jelek itu sulit untuk mendapat kepercayaan lagi. Biasanya nanti ada beberapa konselor, psikiater yang sudah ahli untuk merawatnya. Apakah rawatannya sebentar? Belum tentu juga, bisa lama. Tergantung dari sejak kapan orang ini mulai. Kalau tadi kasusnya yang saya baca-baca dari Twitter, si GE ini sudah dari tahun 2013. Nggak tahu, mungkin ada yang lebih baru lagi, saya belum baca ya. Tapi saya tahu 2013. Secara tarik garis besar itu sudah 7 tahun. 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh ya untuk orang-orang seperti ini. Tapi untuk melakukan perawatan, orang-orang tersebut itu jangan sesekali dikekang, jangan sesekali dipaksa agar membuat kepribadiannya itu tidak ada masalah gitu loh. Dan peluang untuk menyembuhkan lukanya itu sebenarnya itu bisa lebih tinggi, karena luka yang ada itu kan sebenarnya sudah secara tinggi permasalahannya dan ekstrimnya itu secara permanen. Dan orang-orang yang seperti itu sebenarnya butuh yang namanya ya curhatan juga ya, curhatan, dan butuh yang namanya saran. Tapi kadang ya bisa dibilang tuh kalah dengan yang namanya keinginan manusiawinya itu loh. Oleh sebab itu perlu diketahui juga bahwa orang-orang seperti ini ya memang nggak bisa secara gamblang diketahui gitu. Biasanya baiklah kalau misalnya orang itu ada yang ingin untuk sembuh,
Tapi ada juga yang nggak ingin, karena biasanya orang-orang nggak ingin itu karena sudah terbiasa mendapatkan apa yang dia inginkan gitu loh. Ini dalam kasus ini menggunakan kain jarik ya, dan orang tersebut dibungkus sampai nggak bisa nafas loh. Ini bisa membunuh orang loh, karena si korban ini atas nama M ini sampai kesulitan bernafas, sampai kesulitan berbicara, dan sampai kehausan dengan durasi selama 3 jam kalau nggak salah. Dari sisi sains ini jelas-jelas mengerikan ya, karena mati lemas itu bisa terjadi kalau ini nggak dilihat secara gamblang. Kalau kayak gitu, jadi apakah fetish itu normal? Ya jelas enggak ya. Apakah orang yang memiliki fetish bisa sembuh? Tetap bisa sembuh, tapi tergantung dari tingkat seberapa tinggi penyakit tersebut mengenai seseorang tersebut. Apakah perempuan bisa kena fetish? Juga bisa, tapi biasanya chance-nya lebih kecil karena kemampuan imajiner wanita itu lebih rendah daripada pria. Tetapi ya kembali lagi, bukan berarti nggak ada kesempatan ya. Jadi sebagai manusia harus hati-hati dan selalu menjaga diri. Kalau saya sih, pesan saya sebagai caster ya, kalau lihat dari chat yang sudah saya baca itu, yang pertama jangan sesekali mau menerima ya obrolan yang nggak jelas itu yang pertama. Yang kedua, jangan sesekali terlalu mudah percaya dengan omongan orang. Dan juga kalau memang dirasa nggak masuk akal kalimatnya, itu jangan sesekali mengatakan iya, tapi dipikirkan dulu. Jadi orang tuh ya boleh nggak enakan, tapi dilihat situasi dan kondisinya. Ini merupakan kasus yang cukup berbahaya loh, karena jumlah korbannya itu besar sekali. Besar dalam arti jumlahnya itu lebih dari 10 kalau nggak salah tadi saya baca. Dan semoga sih ini jadi pembelajaran juga bagi kita semua, bahwa hati-hati, karena sekitar kita tuh sains itu ada dan bisa membimbing kita menjadi lebih baik sebenarnya, karena itu ilmu. Oleh karena itu harus hati-hati ya teman-teman. Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast ini, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, sayangilah orang di rumah. Dan semoga apa yang saya bagikan tentang fetish kali ini sudah bisa menjawab apa sih sebenarnya yang terjadi pada seseorang, kenapa bisa mengalami fetish. Ya itulah, semua tadi sudah saya katakan. Dan sebaiknya teman-teman juga jaga diri dari pergaulan dan apapun yang berhubungan dengan orang lain. Pertemanan itu boleh, tapi ya harus tahu lah. Oke, thank you, dan sampai jumpa di chapter selanjutnya. Bye bye.